Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi di tempat saya dan mungkin berbeda di tempat teman-teman. Seperti biasa, saya akan mereview sebentar saja tentang materi di TM 11 praktik, yaitu kita sudah masuk kepada kertas kerja pensiun, penyusunannya ya. Ya, pada kali ini saya akan mengambil dari bukunya Pak Biswan dan Pak Mahrus, latihan 11.14, yang mana ini juga merupakan soal UAS genap tahun 1920. Jadi teman-teman setiap pertemuan tuh seperti mengerjakan soal UAS saja gitu. Jadi kalau sampai akhir pertemuan kita sudah membahas soal UAS. Oke, langsung saja saya bacakan ini soal tentang pensiun. Kita di sini dari sisi perusahaan ya, bukan dari sisi pegawai maupun bukan dari sisi sang penyandang dana pensiunnya, perusahaan dana pensiun, bukan. Oke, yang pertama adalah pada akhir tahun 2017 dia mempunyai DBO 6255. Kemudian ada pensiun liability-nya 755. Tidak ada saldo OCI dan kemudian data terkait program pensiun 2018 adalah seperti ini. Oke. Dan di tahun berikutnya, jadi ada 2 tahun nih di soal ini. 2019 terdapat adanya perubahan rencana dana pensiun sehingga tambahan dana yang harus dibayarkan oleh perusahaan itu berlebih gitu menjadi 980 juta. Kemudian data-datanya seperti ini. Diminta kita buat kertas kerja pensiun, kemudian membuat laporan keuangan parsial. Oke teman-teman, di sini ada namanya keterangan, ya isinya ya tentang item-item apa yang terjadi. Kemudian ada general jurnal, ini merupakan yang akan kita jurnal nantinya di bagian sini. Ini yang akan kita jurnal. Ya, seperti saya bilang tadi, jurnal-jurnal adalah yang buat perusahaan. Nah, kita berlaku seperti perusahaannya, bukan pegawainya. Kan pegawai nggak mikirin ininya, kan yang motong perusahaannya. Kemudian di memo ini adalah sisi sang penyandang dana pensiun atau kita setor ke perusahaan pensiunnya ya, yang akan memberikan benefit kepada karyawannya seperti itu. Ya, kemudian di sini disebutkan DBO pada akhir tahun 2017 yang mana itu merupakan saldo awal di 2018. Clear? Memang seperti itu. Jadi DBO-nya adalah 6255. Kemudian kita juga mempunyai pensiun liabilities sebesar 755. Kemudian plan asetnya ada enggak? Di sini nggak disebutin, tapi kita bisa melakukan. Kemudian karena plan asetnya tidak diketahui, ini sebenarnya nggak ada nih. Kita harus nyari sendiri. Ya gimana cara nyarinya? Ya udah kan DBO, jika DBO lebih besar daripada plan aset itu menimbulkan kewajiban namanya pensiun liability. Jika DBO lebih kecil dari plan aset menimbulkan aset, jadi pensiun aset gitu. Oke, berarti kan ini kan dianggapnya dia DBO-nya lebih besar ya. Karena kenapa dianggap DBO lebih besar? Jika di soal disebutkan ada pensiun liability. Berarti ini dikurang dengan ini 5.500.000. Cuman karena dia di sisi debit, plan aset di sisi debit, maka ininya harus positif 5.500.000. Kenapa? Karena saldo normalnya adalah di debit. Sedangkan DBO ini adalah saldo kewajiban, liabilities. Ingat dulu di pengantar bahwa saldo normalnya di mana, saldo normal liability di mana, saldo normal expense di mana, saldo normal aset di mana. Kalau aset saldo normal di debit. Kalau liability saldo normal di kredit. Seperti itu. Kayak ini juga kan, makanya ini saldo normalnya di kredit, makanya dia minus. Nah, teman-teman boleh juga memakai yang seperti ini.
Misalkan kayak di buku kan gini ya, ini wah positif, ini debit gitu. Terus mana lagi? Ya, pokoknya terus ini kalau ini negatif, ini kredit. Boleh, tapi untuk mempermudah aja, untuk saya delete dulu. Untuk mempermudah, saya akan menggunakan positif negatif gitu ya. Nah, jika positif saya anggap itu debit, dan negatif juga saya anggap itu adalah kredit, seperti itu. Oke, kemudian apalagi nih data-datanya. Service cost 1,49 masuk ke sini. Service cost ini masuknya ke pension expense ya. Jadi pension expense ini adalah tambahan dari service cost atau biaya yang dibayarkan perusahaan kepada sang dana pensiun, perusahaan yang mengelola dana pensiun, dan juga PSC. Nah, itu aja, dua aja. Kalau di buku KISO kan berbeda ya. Mereka disatuin dan interest expense dan interest revenue. Tapi di sini kita mengikuti buku Pak Iswan dan Pak Marus dan juga PPT yang mungkin teman-teman sudah dibaca. Jadi pension expense isinya dua aja. Nah, ketika kita sudah menaruh satu item di sini atau satu angka di sini di posisi debit karena ini positif, maka teman-teman di sini harus meletakkan angkanya di posisi yang berbeda. Maksudnya gimana? Jika di sini positif, di sini negatif. Atau dengan kata lain, di sini debit, di sini kredit. Begitu. Jadi teman-teman harus sinkron. Biar nggak lupa, teman-teman harus sekali masukin angka nih, teman-teman harus masukin dua kali. Kok dua kali? Iya. Teman-teman harus masukin di sini dan di sini. Seperti itu. Kemudian yang kedua, interest expense. Interest expense didapatkan dari discount rate. Discount rate ini kita udah dapat 8%. 8% dikalikan dengan DBO. DBO-nya 6255. Jadilah 500, 400. Kemudian interest revenue. Interest revenue didapatkan dari hasil perkalian rate dikali dengan plan asset. 8% dikali 5,5. Seperti ini. Ini kan 8% dikalikan dengan 5,5. Oke, kenapa seperti itu? Karena ini udah lewat tahun, lintas tahun, maka kita menggunakan prinsip time value of money. Nah, jadi ketika kewajiban nggak dibayar, maka dia akan menambah beban. Kan kalau teman-teman, kalau kewajibannya sudah dibayar, maka beban kita berkurang. Karena ini belum dibayar, maka kena bunga gitu. Begitupun dengan aset. Ini aset ini diinvestasikan kan ya. 8% tiap tahun. Ya, ini setara bunga reksadana pasar uang. Kalau deposito nggak mungkin 8%. Setahun loh ya. Dan kemudian kontribusi adalah iuran yang dibayar perusahaan kepada dana pensiun. Ini sebenarnya iuran ini dari karyawan juga ya. Nah, cuman kan karena ini tindakannya sebagai perusahaan nih. General journal perusahaan. Maka ketika perusahaan mengeluarkan cash sebesar 1,25 dari sisi memo sini sebenarnya cuma nyatet doang. Nah, di sini juga harus dicatat sebaliknya. Di sini kredit, di sini debit. Kenapa di sini kredit? Karena kita mengeluarkan kas. Berarti ada kas yang keluar. Kalau kas yang keluar, berarti dia kredit, berarti dia minus gitu. Nah, di sini kenapa debit? Karena di sini ada kas yang masuk. Kas yang masuk dia di posisi debit dan positif. Oke, seperti itu. Kemudian ada benefit paid. Nah, di benefit paid kita tidak perlu menjurnal. Kita yang dimaksud adalah perusahaan. Kenapa? Ya tidak ada sangkut pautnya gitu. Kan ini kan yang ini nih. Yang dua ini. Itu wilayahnya si perusahaan dana pensiun tersebut. Maka dari itu dia di sini mengurangi DBO, di sini juga mengurangi aset. Kok mengurangi tandanya positif? Ingat tadi saya bilang bahwa DBO ini adalah liabilities, teman-teman. Liabilities saldonya di kredit. Nah, jika kita ingin menguranginya, maka kita harus berpindah saldo normalnya. Maksudnya bukan berpindah saldo normal, berpindah saldo agar saling hapus, bukan saling hapus, agar dikurangi gitu. Yang tadinya di sini kredit, di sini debit, jadi kan berkurang. Karena kredit ini nambah terus nih.
kewajibannya nambah. Kemudian kalau ini kita tetap ditaruh di kredit, ya nambah lagi dong kewajibannya, tidak berkurang. Makanya ini taruh di debit dan positif gitu. Ini kan negatif, ketemu negatif ya negatif. Tapi kalau negatif, kemudian dia ada positifnya, dia jadi berkurang gitu. Seperti itu. Kemudian ini mengurangi aset perusahaannya karena udah dibayarkan ke para pegawai, makanya dia juga berkurang karena saldo normalnya tuh di debit positif ya. Berarti kalau dia berkurang ya udah kurangin aja di kredit. Oke. Kemudian ini ada aset loss. Kenapa teman-teman? Ingat aset loss aset loss itu didapatkan dari ketika expected return atau interest revenue ini kita anggap expected return. Kita menganggapnya 8%. Kemudian kita mendapatkan hasil sesuai kenyataannya cuma 7%. Ya kan? Kita mengharapkan yang lebih besar, berandai-andai wah kita berandai dapat 8% nih dari aset yang kita miliki. Ternyata cuma 7% yang kita dapatkan gitu. Jadinya hasilnya kita kurangi 8% kurang 7% dikali dengan U3 tadi atau plan aset ini gitu sebenarnya. Jadi kita ada kerugian. Oke, ketika di sini aset loss berarti di sini juga mengurangi nilai aset kita. Di sini berkurang. Kok di sini aset loss ini positif sih? Nah, ingat di sini adalah OC, Other Comprehensive Income. Ingat kalau loss teman-teman udah belajar pastinya. Kalau loss itu posisi saldo normalnya tuh di debit. Kalau gain baru di kredit. Nah, itu di sini. OC ini loss maksudnya berarti di debit. Di debit kalau yang seperti saya ungkapkan tadi awal adalah posisi debit adalah posisi positif. Ya udah berarti ini di positif gitu. Karena saldo normalnya di debit dan debit itu positif, dianggapnya di sini ya, debit itu anggapnya positif. Maka ya udah saya anggap di sini positif gitu. Oke, kemudian hasilnya kita jurnal aja teman-teman ya. Udah ini di sum aja terus. Sum. Ini juga. Nah, ini penyembelahannya dari sini, teman-teman. Tambah terus kurang tambah. Nah, hasilnya yang berkurang di mana? Ya udah 365 di sini. Kemudian teman-teman juga sum di sini. Sum hasilnya berapa dan ketemulah balance-nya ini tambah ini, hasilnya ini gitu. Atau enggak ini juga kurang ini juga hasilnya ini. Jadi teman-teman bisa saling mengecek ya. Seperti itu. Dan kemudian kita membuat jurnalnya ya. Kalau jurnal ini sebenarnya tinggal lihat aja. Tinggal lihat sebelahnya misalnya interest expense berarti O10. Interest expense ini berarti kan kita gambar dulu lah. Gambar set interest expense itu. Kemudian pension expense berarti yang bawahnya ya. Jelek banget gambarnya. Nah, pokoknya seperti itu ya. Ini pension expense. Udah tinggal dipindah-pindah aja teman-teman. Kemudian OC loss. OC berarti tinggal di ini nggak usah pakai gambar ini lah. Oke, OC loss berarti dari sini ke sini. Kemudian cash yang kita keluarkan kontribusinya. Nah, ini cashnya dikredit kan, benar kan? Nah, ini juga kredit. Kemudian pension liabilities dari mana teman-teman? Dari jurnal. Dari jurnal sini. Pokoknya intinya yang di jurnal tuh ya udah teman-teman jurnal gitu. Nah, ininya buat apa? Ininya nanti buat neracanya langsung. Contohnya nih pension expense dia tetap kan ngikut dari sini. Ini buat jurnal comprehensive income statement. Interest expense teman-teman dapat dari sini.
yang 60.400.000 teman-teman pasti udah tahu dapat dari sini. Pokoknya jurnal ya di jurnal gitu, intinya seperti itu. Kemudian pensiun liabilities-nya teman-teman ngambilnya dari sini. Nah, kemudian ada SOPV. Ketika teman-teman buat SOPV atau teman-teman ngambilnya dari yang paling bawah ini. Jurnal paling bawah. Ini dia. Balance-nya yang di sini. Pokoknya balance ini masuk di SOPV, pensiun liabilities. Kemudian OCI. OCI karena ini masih tahun pertama ya, dianggapnya tahun pertama, maka masih yang menganut yang ini ya teman-teman ya. Nah, udah deh, tinggal masukin aja OCI, liabilities, pokoknya yang ini ngambilnya dari balance. Kalau yang ini teman-teman ngambilnya dari jurnal, seperti itu ya. Oke, mungkin kalau nanti saya kecepatan bisa ditonton lagi video ulangnya. Kemudian kita beranjak ke tahun kedua. Nah, di tahun kedua teman-teman ambil aja saldo-saldo yang bisa dibawa ke tahun berikutnya. Contoh saldo tahun yang bisa dibawa ada saldo aset, liabilities. Expense bisa dibawa nggak? Nggak bisa teman-teman. Expense itu bakal ditutup ke RE nanti di akhir tahun. Di akhir tahun itu. Kalau aset, liabilities nggak bisa. Mereka akan terus ke bawah. Seperti itu. Makanya kita bawa ini, OCI ini ke sini. Kemudian kita bawa ini, kewajiban yang belum kita lunasin ke sini. DBO pun juga sama teman-teman. Di bawah aja. Plan aset pun juga sama teman-teman, di bawah aja. Kemudian kita lihat di sini ada pas service cost, masukin aja di sini pas service cost. Nah, kan ada pas service cost, jadinya balance di tahun 2019 awal ini nggak sama kayak sebelumnya. Jadinya kita harus menambahkan pensiun expense ini menjadi DBO kita. Jadi balance DBO-nya ini adalah hasil penyembelihan DBO tahun akhir sebelumnya ditambah dengan pas service cost sebesar 7,9. Oke, seperti itu. Kemudian ada service cost 1,7. Ya ini sudah saya jelaskan ya. Pokoknya kalau habis nulis salah satu, sebelahnya harus ngikut gitu. Kemudian ininya masih sama 8%. Tapi 8% dari mana? Dari DBO. DBO mana? DBO yang udah kita tambahkan dengan pas service cost atau balance Januari 1, 2019. Seperti itu 8%. Yang ini juga sama teman. Yang ini tadi ini juga sama, kita buat di sebelahnya. Jangan lupa. Terus yang ini juga sama, 8% kali ini tetap masih plan aset. Seperti itu. 8% kali plan aset kan U17 plan aset. Jangan lupa ketika sudah menuliskan di sebelah kiri, kita harus menuliskan juga di sebelah kanan dengan sisi yang berbeda, bertolak belakang. Seperti itu. Kemudian ada kontribusinya. Annual contribution 2,2. Nah kan masuk di cash, di sini juga masuk. Ingat, berkebalikan, filosofi kebalikan. Kemudian asset gain. Di sini berapa? Oh, returnnya 10%. Berarti yang kita harapkan 8%. Oh, ternyata alhamdulillah kita mendapatkan 10%. Setara bunga reksadana pendapatan tetap ini. Ya, 10-15 lah RDPT. Kemudian ya seperti biasa, 10 dikurang 8 berapa hasilnya, kemudian dikalikan dengan plan aset. Itulah gain yang kita dapatkan pada kali ini tahun 2019. Terus kenapa ini dikredit? Ingat yang tadi saya bilang bahwa kalau di sini saya asumsikan bahwa kredit itu minus gitu. Jadinya biar gampang aja ya. Kredit itu minus dan OCI ini mendapatkan gain. Kenapa gain di kredit? Ini saldo normalnya gain itu adalah kredit dan saldo normalnya loss itu di debit. Maka dari itu ini saya taruh di kredit dan saya beri tanda minus seperti itu. Kemudian seperti biasa teman-teman harus menuliskan di sisi sebelah kanan aset kita bertambah. Kenapa? Ya karena gain. Jadi nambah aset kita. Kemudian ada liability loss. Kenapa teman-teman ada liability loss?
Karena di sini menurut aktuaria saldo DBO adalah 9.500.000. Sedangkan ketika kita jumlahkan dari 79.600 kemudian ditambah 1,7 kemudian ditambah 6,36 kemudian ada benefitnya juga, dikurang benefit, hasilnya adalah 8,946, sedangkan yang seharusnya 9,5. Berarti ada kekurangan kewajiban yang belum kita penuhi gitu. Berarti saldo akhir DBO-nya lebih tinggi, berarti kewajiban yang harus kita berikan itu lebih banyak daripada yang sebelumnya kita perkirakan, teman-teman. Maka dari itu kita melakukan adjusting atau penyesuaian, dan kita anggap ini adalah liability loss. Oke, seperti itu. Karena kewajiban kita bertambah, teman-teman, di saldo DBO ini menambah, dalam artian dia minus lagi, dalam artian saldo di kreditnya ini nambah, kewajiban kita nambah, makanya saya beri tanda minus. Nah, di sebelahnya OC ini dia ini loss, berarti dia di debit, di sini positif kan. Oke, seperti itu. Atau enggak kalau itu filosofinya ya, tapi kalau mau gampangnya ya udah ini kebalikan aja, ini mana berarti positif gitu. Oke, berarti jurnalnya udah ada, teman-teman. Tinggal di sum. Ini kita jurnal akan menjadi pension liabilities. Kemudian di balance-nya nanti juga akan kita jurnal. Ini buat as of FP sebesar segini. Ya, kemudian di sini ada perubahan yaitu OC-nya, teman-teman. OC-nya yaitu yang saldo tahun kemarin ditambahkan dengan saldo tahun ini. 36 tambah 55. Ini posisinya masih sama ya, di debit, berarti dia masih loss. Nah, ini juga sama, teman-teman. Yang ini jurnal tahun ini dengan ditambah liability tahun kemarin 2,2. Oke, seperti biasa kita masukin saja. Interest expense dari mana? Mau digambar lagi enggak nih? Interest expense set dari sini. Oke, interest expense ngikutin jurnal ini, terus pension expense juga ngikutin jurnal yang ini. Kemudian cash karena dikredit mengikuti jurnal yang ini. Ini saya hapus saja. Pokoknya intinya cash ngikutin jurnal yang ini. Cash sama dikredit. Terus pension liabilities ngikutin jurnal yang ini. OC gain atau loss ini masuknya loss. Masuknya yang ini. Pokoknya jurnalnya sesuai aja sama tanda positif negatifnya ya. Gitu. Nah, ini tinggal disam aja dari semuanya. Jadilah dapatlah segini semuanya. Kemudian laporan keuangannya juga sama, interest revenue, interest expense. Ini tidak perlu dibuat dua seperti ini ya. Ini kita ganti saja jadi interest expense-nya ngikutin yang di tahun itu. Ya. Ini kasih tanda negatif karena di income statement expense itu mengurangi, teman-teman, kecuali ada revenue. Jadi kita anggap ini netnya 1. Kemudian pension expense sudah benar. Kemudian asset gain. Asset gain didapatkan dari sini, teman-teman. Oke, kemudian liability gain atau loss. Di sini liabilities-nya adalah loss. Berarti di sini dikurang minus. Oke, seperti itu. Kemudian membuat SOFP, pension liabilities-nya, teman-teman mendapatkan datanya dari sini. Di balance ya, balance 31 Desember 2019. Oke. Kemudian OC loss, teman-teman juga dapat dari balance 491, didapatkan dari R27 ditambah R11. Oke, terima kasih. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Semoga bermanfaat dan doakan saya dan teman-teman
lulus tahun ini bisa wisuda dan yudisium bareng di tahun 2021 bulan Oktober. Terima kasih.